memang penjambutannya itu luar biasa. Pada saat dia sampai di hotel, kakinya dicuci, dimasas, dan lain-lain. Nah, apabila kita berlakukan sama antara asingnya dari Amerika atau Eropa dengan Cina, orang Amerika atau Eropa tidak mau ke hotel itu. Tapi kalau perlakuan terhadap tamu, tidak ada yang beda-bedakan. Sekali kita melakukan perbedaan semua tamu, maka image dari hotel kita pasti akan buruk dan tidak akan ada lagi tamu menginap di hotel kita. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di channel Mister Puisi. Oke, hari ini kita bakal kembali lagi berbincang-bincang tentunya bersama Mister Puisi. Nah, Mister Puisi, ini ada belakangan ini nih ada pembicaraan yang lagi rame nih Mister Puisi. Jadi katanya tamu lokal itu di Bali itu sering mendapat perlakuan yang kurang baik dibandingkan bule. Nah, menurut Mister Puisi benar nggak itu? Sebelumnya kita akan mengevaluasi dulu. Iya. Informasi seperti ini mungkin tidak dengan data yang akurat. Saya sebagai pengusaha hotel di Bali punya beberapa hotel yang sebelum COVID memang luar biasa. Pertumbuhan hotel di Bali luar biasa, sehingga banyak sekali hotel-hotel yang berdiri seperti jamur. Nah, ini salah satu penyebab terpuruknya karena persaingan yang begitu dahsyat di Bali. Nah, sehingga banyak orang mensinyalir bahwa turis-turis asing yang datang di Bali itu diutamakan bila dibandingkan dengan turis-turis lokal. Sesungguhnya ini menurut saya sangatnya salah. Justru tamu-tamu lokal mendapat preference yang luar biasa apabila datang ke Bali. Misalnya, mereka datang ke water park, waterboom yang ada di Kuta. Tarifnya lokal dengan asing beda. Lokal itu justru lebih murah tarifnya. Datang lagi kita ke safari, juga sama. Banyak sekali lokal ini mendapatkan preference. Kenapa? Karena tamu asing dianggap mungkin dia datang ke Bali, membawa uang banyak, dianggap orang-orang kaya. Padahal tamu asing yang ke Bali itu belum tentu kaya semua. Nah, itulah yang kita sangat prihatin sekali kalau ada bilang bahwa tamu lokal dibedakan dengan tamu-tamu asing. Coba kita datang ke GWK, coba kita pergi ke GWK, coba masuk ke sana, tiketnya jauh lebih murah apabila tamu lokal. Berarti informasi yang seperti ini mungkin banyak salahnya. Tetapi kemungkinan yang mereka katakan ini adalah apabila ada tamu-tamu asing yang VVIP, memang penjambutannya itu luar biasa. Pada saat dia sampai di hotel, kakinya dicuci, dimasas, dan lain-lain. Ada yang juga yang di Presiden Suite mereka kalungin bunga. Kemudian di Presiden Suite mereka dikasih anggrek yang baru tumbuh. Banyak sekali hal-hal yang sangat membuat orang asing itu seperti dimanjakan, seperti mendapat prioritas. Nah, ini sebetulnya dilakukan oleh hotel-hotel butik dan hotel-hotel bintang 5 ke atas. Nah, orang Indonesia pun kalau datang ke Ritz-Carlton Ubud, St. Regis, Nusa Dua dan lain diperlakukan sama. Nah, karena apa? Mereka datang ke sana dengan rate hotel yang sama, juga restorannya sekali makan siangnya bisa $100. Ya, harus diperlakukan secara sama. Nah, tidak mungkin kita tidur di sana, di Bulgari misalnya, diperlakukan beda.
Karena saya sebagai tamu lokal, waktu saya honeymoon ke sana di Bulgaria, diperlakukan sama. Malah kita mendapatkan preference, ada dikasih anggrek yang luar biasa, happy birthday kalau kita sedang ulang tahun. Misalnya kita lagi happy honeymoon, kalau apabila kita sedang honeymoon dan lain-lain, sama perlakuannya. Karena kita sama bayar dan perlakuan pun sama. Tidak ada yang membeda-bedakan tamu lokal maupun tamu asing di Bali itu. Iya. Gitu loh. Berarti sebenarnya memang tidak dibedakan ya Master Puisi, cuman kenapa sih bisa timbul isu itu gitu loh? Padahal kan seperti yang Master Puisi bilang tadi nggak banyak gitu loh hal-hal ini terjadi. Kenapa bisa timbul isu seperti itu? Karena mungkin begini, banyak juga yang melihat bahwa tamu-tamu lokal itu kenapa kok tidak bisa tidur di Ritz-Carlton. Dianggap mungkin waktu mereka datang ke sana karena mobilnya jelek, mungkin kurang dilayani. Itu sebetulnya itu karakter daripada manajemen hotel seperti itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Mungkin karyawannya sendiri memperlakukan orang yang datang ke sana yang kelihatannya biasa aja, mungkin tidak diperlakukan dengan baik. Nah, apabila kita datang ke sebuah hotel yang bintang 5, kalau kita mau memang booking di sana, mau tinggal di sana, pasti diperlakukan dengan baik. Justru yang sekarang diperlakukan kurang enak, itu tamu-tamu series dari grup dari Cina. Karena apa? Gitu? Karena begini, grup dari Cina, grup dari India. Nah, mungkin kalau grup dari India masih bisa digabung dengan grup-grup asing dulu, Eropa, Amerika. Tetapi grup-grup series yang dari Cina, misalnya sebuah hotel di Ubud menerima grup dari Cina, ada dari Eropa, ada dari Amerika. Nah, terkadang-kadang justru ada perbedaan yang sangat menyolok untuk turis dari Cina, grup dari Cina, dan tamu dari Eropa dan Amerika. Nah, karena apa? Grup dari Cina ini biasanya mereka tuh grup series melalui travel. Mungkin memang harganya jauh lebih murah. Nah, kemudian grup dari Eropa ini dia biasanya FIT, tidak grup. Sifatnya mereka 1 orang, 2 orang yang booking lewat online. Nah, tentunya karena dia lewat online kan nilai bookingnya itu jauh lebih tinggi daripada grup series yang dari travel. Nah, karena apa? Karena grup online di sini belum lagi komisi daripada Agoda, Booking.com dan lain-lain cukup besar. Sehingga harga yang diberikan oleh orang bule itu jauh lebih tinggi. Biasanya perbedaan antara travel sama online itu bisa sampai 50%. Nah, kan tidak mungkin dong dari Cina ini diberikan tempat ataupun view yang sama dengan orang bule. Nah, itu justru menurut saya ada perbedaan yang sangat menyolok antara tamu China dengan tamu Eropa ataupun Amerika. Nah, karena apa? Karena memang satu rate-nya sangat murah, kemudian banyak sekali orang bergrup-grup. Nah, itu menyebabkan kadang-kadang diperlakukan beda. Nah, apabila kita berlakukan sama antara asingnya dari Amerika atau Eropa dengan Cina, orang Amerika atau Eropa tidak mau ke hotel itu. Nah, akhirnya menampung Cina aja kan nggak mungkin, nggak mungkin bisa tutup ongkos hotelnya. Sehingga inilah sebetulnya yang dibeda-bedakan antara turis asing dengan turis asing, bukan antara lokal dengan asing. Nah, karena apa? Kalau memang misalnya di kolam renang, kolam renang satu, orang China ini mau nyebur rame-rame kayak bebek, rame-rame babu-babu, sebenarnya orang Eropa kan nggak suka, mereka tuh maunya sendiri, silent, lebih privasinya lebih bagus, nah, sehingga akhirnya kita sebagai penguasa hotel mencari way out. Kita juga harus menerima tamu dari China, karena kita ingatlah 1,5 miliar penduduk China. Kalau itu kita abaikan, bangkrut. Benar. Nah, buktinya apa? Pada saat COVID tidak ada tamu China selama 2 tahun sampai 3 tahun lebih. Banyak perusahaan hotel yang bintang 3 bangkrut di Bali.
banyak kondotel yang bintang 3 yang tadinya menampung Cina bangkrut di Bali. Nah, itulah makanya kita harus inovatif, membuat hotel walaupun bintang 3 kita menerima misalnya block wing ini untuk China, restorannya beda. Untuk wing ini yang kamarnya lebih sedikit, untuk Eropa Amerika kamarnya sama, tetapi fasilitasnya beda, kolam renangnya pisah. Nah, tempat breakfastnya tidak gabung. Nah, resepsinya sama. Nah, kalau itu kita lakukan, kita akan tetap jalan. Walaupun tidak ada Cina, Eropa yang masuk. Walaupun nggak ada Eropa, Cina yang masuk. Nah, sekarang sudah mulai China akan mulai masuk ke Bali. Nah, sehingga yang dibeda-bedakan itu sesungguhnya asing dan asing, bukan lokal dengan asing. Itulah pengalaman saya selama memiliki hotel di Bali seperti itu. Oke, berarti sebenarnya berita ini ada salahnya ya Mr. Puisi ya, karena mengatakan perbedaan antara bule sama orang lokal gitu. Padahal sebenarnya kalau dari Mr. Puisi, pengalaman Mr. Puisi sendiri sebenarnya bukan lokal dengan bule, tapi malah asing dengan asing ya Mr. Puisi. Berarti sebenarnya ini berita-berita ini munculnya karena apa? Cuman omongan masyarakat aja ya Mr. Puisi? Mungkin ada seorang YouTuber gitu, mungkin mendapat informasi yang salah, dia belum mengadakan check and recheck, sehingga mungkin maksudnya bukan itu, maksudnya bukan bedakan antara lokal dengan asing. Sebetulnya yang dibeda-bedakan adalah hotelnya. Nah, lokal nih banyak kan hotel ini, grup-grup dari Jakarta, Surabaya dan lain-lain, hotel ini. Kalau asing tuh karena rate tinggi hotel ini. Nah, mungkin itu yang dibeda-bedakan. Tapi kalau perlakuan terhadap tamu tidak ada yang membeda-bedakan. Sekali kita melakukan perbedaan semua tamu, maka image dari hotel kita pasti akan buruk dan tidak akan ada lagi tamu menginap di hotel kita. Oke, berarti memang sebenarnya ada pentingnya ketika perusahaan atau hotel itu punya visi misi ya Mr. Puisi ya, supaya bisa ngejalanin apa tujuannya ke depannya gitu ya Mr. Puisi ya. Iya, setiap hotel tuh ada SOP-nya. Untuk bintang 3 bagaimana, bintang 4 bagaimana, bintang 5 gimana. Karena apa? Itu juga ada SOP, dari luasnya kamar pun udah beda. Bintang 3 sekian meter persegi, bintang 4 sekian, bintang 5 sekian meter persegi, fasilitasnya apa aja yang ada dan lain-lain. Nah, itu semua sudah ada. Dan bagaimana cara seorang GM itu mengelola hotel itu dengan tanpa membeda-bedakan setiap tamu. Tamu kita jadikan raja. Semua tamu jadikan raja. Kalau semua tamu kita jadikan raja, kita layani seperti raja dan permaisuri, maka hotel kita pasti akan digemari oleh wisatawan lokal, asing, dan asing. Gitu. Oke. Nah, mungkin Mr. Puisi punya nggak sih tips and trick gitu buat hotel-hotel? Karena Mr. Puisi juga punya hotel kan, pasti gimana sih caranya sebenarnya untuk menghilangkan isu-isu yang beredar ini, Mr. Puisi gitu? Iya, memang dalam manajemen hotel pun tidak ada SOP yang beda-bedakan antara lokal sama asing. Tetapi untuk hiburan, GWK, dunia safari, kemudian lagi banyak-banyak tempat-tempat lain, waterboom dan lain-lain, itu memang dibedakan dari tarifnya. Lokal diberikan tarif jauh lebih murah daripada asing. Nah, ini juga cukup membantu masyarakat lokal. Nah, justru asing itu mendapat perlakuan yang lebih mahal kalau kita dibandingkan dengan rate-nya lokal apabila ke tempat-tempat hiburan. Nah, itu harusnya dihargailah pengusaha-pengusaha seperti ini. Karena apa? Kita tidak hanya tergantung 100% dengan asing. Kita juga harus tergantung dengan lokal. Nah, sehingga di dalam mengusaha hotel itu harus betul-betul bersikap yang sama. Baik itu asing maupun lokal. Nah, SOP hotel itu semua begitu. Bagaimana kita melayani tamu ramah. Bila perlu, semua karyawan tuh mengetahui setiap tamu namanya. Kalau kita lagi impasan dengan halo Mr. John, how are you today misalnya. Nah, dia merasa, dia tahu nama gue ya. Nah, itu salah satu hal yang sangat baik diterapkan. Dan tamu
waktu dia check in, di situ ada kamera memang foto, ini waktu dia ngisi, namanya ini, kita share dengan semua karyawan, dengan reception, dengan housekeeping. Oh ini namanya ini loh. Kalau lu ketemu nanti sebut namanya, bilang terima kasih, welcome dan lain-lain. Nah pasti ini akan mendapat apresiasi dari tamu-tamu asing maupun tamu-tamu lokal. Gitu loh. Wah, berarti emang luar biasa ya Mr. Puisi. Berarti memang isu ini adalah isu yang bisa dibilang salah gitu, karena nyatanya di dunia pariwisata gitu ya Mr. Puisi, sebenarnya yang dibedakan itu bukan antara lokal dengan asing, malahan tamu lokal itu mendapat, kalau pergi ke wisata itu mendapat harga yang jauh lebih di bawah gitu. Tapi itu benar sih Mr. Puisi, karena kan kita sebagai orang lokal gitu, kita menggunakan tarif Indonesia gitu kan Mr. Puisi. Jadi ketika kita pergi, kita dapat tarif yang murah, maka makin banyak tamu lokal datang ke tempat tersebut. Bukan begitu kan, begitu ya Mr. Puisi ya? Iya, coba kita kan orang lokal nih. Coba kita tidur di sebuah hotel. Nah biasanya hotel-hotel yang melakukan menegur dengan nama dan lain, biasanya itu hotel-hotel bintang yang butik hotel, yang jumlahnya mungkin kamarnya 17 villa, 20 villa, 30 sampai 50 villa. Tapi untuk bintang 3 SOP ini akan sulit sekali. Coba kita tidur misalnya di Amandari, di Ubud gitu ya. Kita nih orang lokal, tiba-tiba ada seorang gardening pas lagi kerja rumput, pasti lewat, selamat pagi Pak Made Putrawan. Waduh, berasa kok dia tahu ya. Nah, karena apa? Foto kita, nama kita udah di-share ke seluruh ada di WA grup itu. Nah, kalau itu dilakukan, rasanya si orang gua kalau ke Bali gua tidur di Amandari lagi yuk, aku tidur di Alam Ubud lagi yuk, dan di mana-mana. Nah, itu hal yang sangat penting di dalam memanage sebuah hotel butik maupun hotel bintang 5. Iya, berarti juga gunanya untuk meningkatkan review dari villa atau hotel itu sendiri ya Mr. Puisi. Nah gitu. Oke, jadi Mr. Puisi, kita udah banyak membahas nih hari ini tentang sebenarnya bahwa isu yang beredar itu ada salahnya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pembedaan antara bule dengan tamu lokal gitu. Jadi mungkin teman-teman di rumah yang sering mendengar isu-isu ini bisa dicari tahu dulu ya Mr. Puisi kebenarannya seperti apa gitu. Oke Mr. Puisi, karena seperti biasanya kita sebelum mengakhiri podcast ini kita harus ada puisi nih. Gimana Mr. Puisi, siap nggak mau berpuisi hari ini? Kita coba. Oke. Nah, jadi judulnya ada di dalam toples ini. Oke, tolong ambilin dong. Oke. Nah, jadi kita bakal ambil satu judul. Dan kita nggak ada yang tahu nih judulnya apa. Wah. Surat. Surat. Iya. Surat. Halo, bro. Ini judulnya surat. Iya. Bagaimana caranya membuat puisi dengan judul surat? Saat ini sulit sekali untuk mencari pasangan hidup. Janganlah terburu-buru mencari pasangan hidup. Janganlah cepat-cepat mencari pasangan hidupmu, karena pasangan hidupmu akan kamu ajak mengarungi dunia yang semakin sulit. Sehingga apabila kamu salah mencari pasangan hidupmu, berarti perjalanan hidupmu akan banyak kerikil-kerikil tajam yang bisa menyakitkan hati. Jangan cepat-cepat mengirim surat cinta kepada seseorang apabila kamu belum yakin bahwa seseorang itu bisa membuat kita berbahagia. Ketika kamu mengirim surat cinta kepada seseorang yang salah, maka hidupmu tidak akan berbahagia. Namun setelah sekian lama kamu pelajari calon pasanganmu dan tahu pasanganmu itu adalah pasangan yang baik,
saat itulah kamu harus mengirimkan surat cinta secara resmi. Bila itu yang terjadi, yakinlah kamu akan hidup berbahagia. Tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Nah, teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton podcast ini, dan nanti kita bakal kembali lagi membahas hal-hal yang lebih menarik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa lagi, bye-bye.